Pernah mendengar istilah hak guna bangunan? Rekan-rekan semuanya, video ini akan menjawab 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah, kepada siapa saja hak guna bangunan dapat diberikan? Yang kedua, hak guna bangunan itu dapat diberikan untuk kegiatan usaha apa saja bentuknya. Dan yang ketiga adalah, berapa lama jangka waktu dari hak guna bangunan. Kalau kita lihat dalam hukum agraria, rekan-rekan semuanya, ada perbedaan antara hak milik dengan hak guna bangunan. Salah satunya adalah tentang terbatasnya hak untuk menikmati. Makanya kemudian dalam hukum agraria, hak milik itu dikenal sebagai hak yang terkuat dan terpenuh. Kenapa? Karena memang tidak ada jangka waktu menikmatinya. Jadi kalau yang namanya hak milik itu ya sampai kapanpun, sepanjang umpamanya tidak dialihkan atau memang tidak dicabut haknya. Kalau kita melihat aturan, hak guna bangunan itu dapat diberikan kepada A. Warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu baik dia warga negara keturunan atau kemudian karena naturalisasi, tapi sepanjang dia merupakan sudah jadi warga negara, maka dia dapat menjadi salah satu yang dapat diberikan hak guna bangunan. Yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ada 2 yang harus dipenuhi. 1, didirikan menurut hukum Indonesia, dan 2, badan usaha itu memang berkedudukan di Indonesia. Pertanyaan kedua, kepada usaha apa saja hak guna bangunan dapat diberikan? Hak guna bangunan diberikan untuk kegiatan usaha non-pertanian, antara lain A. Perumahan, B. Perkantoran, C. Industri, D. Pergudangan, E. Pertokoan, F. Perhotelan, G. Rumah susun. Nah ini unik ya, rumah susun, H. Pembangkit listrik, I. Pelabuhan, atau penggunaan lainnya yang berwujud bangunan. Penggunaan tanah hak guna bangunan, teman-teman semuanya, termasuk sarana pendukungnya seperti lapangan golf, agrowisata, penetasan, peternakan, pembibitan sesuai dengan rencana induk awalnya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian berapa lama jangka waktu hak guna bangunan ini? Hak guna bangunan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Di skemanya adalah yang pertama 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, diperbarui selama 30 tahun. Dalam hal hak guna bangunan dibangun satuan rumah susun, jadi kalau tanahnya adalah HGB tetapi di atasnya dibangun rumah susun A, di atas tanah negara, maka jangka waktu pemberian dan perpanjangan dapat dilakukan sekaligus dengan jangka waktu akumulatif paling lama 50 tahun setelah memperoleh sertifikat layak fungsi. Atau B, di atas tanah pengelolaan, maka jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaruan dapat dilakukan sekaligus dengan jangka waktu akumulatif paling lama 80 tahun setelah memperoleh sertifikat layak fungsi. Semoga teman-teman semuanya video singkat ini dapat menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, kepada siapa hak guna bangunan diberikan? Yang kedua, terhadap kegiatan apa saja yang dapat diberikan hak guna bangunan? Dan yang ketiga adalah berapa jangka waktu hak guna bangunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap. Mantap.